2026 bakal jadi tahunnya game anime di mobile. Mulai dari RPG sampai game yang langsung diadaptasi dari anime populer. Semuanya bakal hadir sebentar lagi. Nah, tapi tunggu dulu. Ini bukan game abal-abal. Bukan game yang hanya rilis di Cina ataupun Korea. Tapi pure bakal rilis global dan di server SEA. Langsung aja dah. Inilah 5 game anime terbaru yang bakal hadir untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. Star Savior. Akhirnya setelah lama jadi bahan omongan, Star Savior resmi menuju rilis global. Dan ini bukan wacana doang. Memang sih, game ini sebelumnya udah rilis di Korea dan Jepang. Dan sekarang, preregistrasi sudah dibuka di Play Store Indonesia. Bahkan di iOS, tanggal rilisnya udah muncul yakni pada tanggal 19 Maret 2026. Jadi pertanyaan simple, ini cuma hype atau memang layak ditunggu? Star Savior adalah RPG anime yang sering dibilang sebagai gabungan antara Uma Musume dengan Honkai Star Rail. Dan jujur aja, perbandingan itu masuk akal. Dari segi battle, memang turn-based yang sering dicap game ngantuk. Tapi tunggu dulu, karena nilai jual utamanya ada di animasi. Animasi ultimate-nya niat banget guys. Cutscene battle-nya halus, dan tiap skill kerasa punya impact, bukan sekedar angka doang. Soal UI, ini salah satu yang bikin nyaman banget. Skill ada di kanan bawah, status party ada di bagian kiri bawah, detail musuh di bagian atas sini. Ya layak RPG turn-based klasik biasanya, tapi rapi. Uniknya ada fitur burst, bukan skill biasa, tapi sistem yang mengubah efek skill-skill kalian. Jadi battle-nya nggak statis, dan yes, MC-nya juga aktif, bisa keluarin skill sendiri. Nah, unsur Uma Musume-nya kerasa kuat di manajemen karakternya. Ada sistem latihan, sesi cerita, interaksi, bahkan mood karakter yang harus kalian jaga. Kalau mood turun, performanya juga ngaruh. Jadi ini bukan game login, auto, kelar, tapi RPG anime yang peduli sama progression dan hubungan karakter. Genesis War. Akhirnya versi global arrive juga. Setelah lebih dulu rilis di Korea, Taiwan, Hong Kong, bahkan Singapura sejak 2024 lalu. Sekarang Genesis War siap masuk ke server global lewat publisher Line Games. Sistem battle-nya ini juga bikin beda. Saat nyusun strategi, tampilannya dari atas gini, tapi begitu masuk action, battle langsung berubah jadi 3D yang lengkap dengan animasi karakter dan efek skill yang seriusan cakep. Ini bukan cuma mindahin pion di papan, tapi tetap dapat rasa nonton battle animenya. Yes, ini SRPG turn-based tactical. Bukan berdiri satu baris terus saling pukul, tapi battle di map grid di mana posisi, arah serangan, jarak, dan terrain itu krusial. Salah langkah dikit, satu unit bisa langsung tumbang. Auto sih memang ada, tapi kalau kalian ngandelin auto doang, siap-siap kalah dah. Tiap karakter punya kelas, skill area, dan peran yang jelas di medan peperangan. Untuk tema mapnya ini dinamis ya, terkadang cerah dan terkadang bisa hujan, yang membuat lingkungannya semakin hidup. Meski begitu, grafiknya ini bisa diadu. Keren dah pokoknya, dengan tema gameplay yang khas Korea, yang dimana dengan ceritanya berat politik, perang, pengkhianatan, bukan cerita ringan buat skip dialog. Jadi bisa disimak untuk ceritanya. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Taimanin Squad. Satu lagi game anime dengan karakter yang bikin nyengir sendiri. Begitu dengar kata Taimanin, kebanyakan orang langsung kebayang game action yang cepat, brutal, dan edgy yang ini. Tapi Taimanin Squad datang dengan pendekatan yang berbeda total. Meskipun masih dalam universe dan publisher yang sama. Ini adalah RPG turn-based squad, masih di dalam universe Taimanin, dan masih dengan karakter-karakter ikoniknya yang bahaya-bahaya gila. Yes, ini adalah seri terbaru dari universe Taimanin, yang akan rilis global pada 5 Maret 2026. Jadi bukan Japan only, bukan Korea only. Dan yang menarik, game ini nggak cuma rilis di Android, tapi juga akan rilis di Steam. Jadi buat yang pengen main di PC, aman aja. BTW game ini memiliki nilai jual pada animasi ultimate-nya. Walaupun gameplaynya turn-based dan secara grafik kelihatan ringan. Meski ini turn-based, tapi bukan yang asal pencet tombol. Kalian bakal membentuk satu squad berisi beberapa Taimanin dengan role yang jelas. DPS, support, debuffer, dan tank. Sinergi skill itu kuncinya. Karena banyak efek skill yang saling nyambung antar karakter. Battle-nya cepat, animasinya bersih, efek skill tegas, dan pacingnya jauh dari kata lemon. Dari sisi UI, sekilas mirip Star Savior, terutama di bagian icon skill di bawah sini, tapi tetap rapi dan enak dilihat. Detail musuh, status tim, dan flow battle-nya jelas, jadi kalian ngerti apa yang lagi terjadi tanpa ribet. Ya intinya kayak game turn-based biasanya dah. Neo Artifact.
Ini salah satu game yang diam-diam udah hadir di Play Store Indonesia sejak 15 Januari kemarin, dan sampai sekarang masih berstatus Early Access. Yes, ini versi globalnya, masih dalam fase beta test, dan jujur aja, belum ada info sampai kapan betanya bakal berjalan. Sebelumnya, game ini sudah rilis terlebih dahulu di Cina, dan sekarang akhirnya dibawa ke pasar global. Karena tipenya strategi, jadi wajib bahasa Inggris nggak sih? Makanya rilis global. Sebab kita harus tahu juga detail si skillnya. Ini bukan game santai, bukan game ringan, tapi game strategi serius yang dibalut dengan visual karakter chibi. Nilai jual utamanya justru ada di 2D yang unik dan musiknya yang niat banget. Berasa beda dari RPG anime kebanyakan. Nah, meskipun ini tipe grid, karakter chibi, tapi untuk eksekusi skillnya, ini tergolong bagus. Bahkan ada animasi ultimate juga yang ini lumayan parah, bukan tempelan. Yang menarik, ini tipe game yang nggak jual fanservice atau karakter bahaya, tapi murni ngandelin art 2D-nya dan juga musik yang edan parah. Disinilah pertanyaan besarnya, apakah game strategi kayak gini bisa bertahan lama di mobile market sekarang? Soal fitur, game ini cukup ramah player, ada auto battle, 3 kali speed, dan yang jarang ada, yakni fitur undo. Jadi kalian bisa ngebenerin langkah kalian kalau salah positioning. Ini nunjukin kalau gamenya emang dirancang buat mikir, bukan sekedar ngetes hoki. Kuroko Basketball Street Rival. Variasi genre dari game RPG dan game maker. Sekarang kita pindah ke sport anime game. Kalau kalian fans dari anime Kuroko Basketball dan suka game yang kompetitif, yes, ini game buat kalian. Game ini adalah adaptasi resmi dari animenya dan akan rilis di server Sea pada 11 Maret 2026. Setelah sebelumnya lebih dulu rilis di Jepang pada November 2023. Tapi ini bukan game baru kemarin sore, tapi versi yang udah matang dan sekarang siap masuk ke region kita. Di sini kalian langsung kontrol karakter favorit kalian, entah itu Kagami, Kuroko, atau anggota Kishina Sedai. Memiliki mode storyline yang dimana tentu saja kalian akan memanage tim basket kalian dari nol. Tapi nggak cuma itu, ada juga mode MVP, yakni ranked match, dan juga mode versus buat yang pengen adu skill. Dan yes, ini real time basketball. Kalian bisa main 1 versus 1, 2 versus 2, bahkan 3 versus 3, dan semuanya lawan player lainnya. Dan gak sampai di situ, sebab setiap karakter dalam game ini punya skillnya tersendiri, kayak di animenya seperti Midori yang ahli dalam shooting, Kuroko dalam menghilang, Aomine dengan playstyle agresif amburador, dan lain sebagainya, yang direpresentasikan visualnya secara kinclong dan berdampak nyata saat bermain gamenya. Dan tentu saja gameplaynya tuh bakal beda-beda guys. Nah, kalau segi storyline-nya yang bikin hype makin tinggi, yakni game ini punya story mode lengkap dengan voice over anime yang familiar. Jadi kalian bisa ngulang kisah klasik animenya sambil main game beneran. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall.